Oke, menjelang katanya emergency meeting the Fed ya. Nah, ada yang nanya, Bang, menjelang emergency meeting the Fed biasanya cenderung market ke arah mana? Oke, kita akan menjelaskan beberapa hal mengenai news ya. Yang pertama, apakah benar news bisa mempengaruhi dan menggerakkan harga market? Jawabannya yes, sangat-sangat berpengaruh. Itu yang pertama. Tapi satu, direction ya, berpengaruh bagaimanapun suatu news, itu directionnya udah sama. Contoh, ya ini cenderung kayak gimana, cenderung bearish atau cenderung ingin bullish gitu, bisa jadi ya malah dibalik arah ya, kayak gini kan bearish nih, dibalik arah jadi bullish sebagai suatu news yang memiliki dampak dan kekuatan yang itulah yang menyebabkan si bandar malah makin membeli gitu ya. Nah kalau misalnya good news saja tapi bandar tidak ikut ya, itu nggak bakal terjadi apa-apa di market. Kayak yang biasanya ya ada pertemuan-pertemuan hasil the Fed, FOMC misalnya, yang nggak berpengaruh gimana ya market enjoy aja. Karena apa? Karena bandar udah nggak tahu mau menggerakkan atau tidak saatnya untuk menggerakkan market ke arah mana. Jadi news tadi ya tidak dipakai sebagai acuan pendukung. Ya ingat, news hanya dipakai sebagai acuan pendukung market ingin bergerak secara volatile. Nah contoh kayak sekarang ya kan. Nah ini wah ini gila banget bang, nggak jelas banget ya. Masa Bitcoin belum overbought udah dipaksa turun. Masa udah bull diff di sini bull diff cakep malah nggak naik-naik ya. Itu kan udah suatu apa ya, suatu kesengajaan dari para bandar untuk menahan harga, menjaga rasio dengan harapan ada sesuatu yang ingin mereka tahan. Ya kalau market bergerak naik dulu misalnya ya, tadi bergerak naik ya, ya mereka nanti pas news ngapain gitu kan, nggak menggerakkan harga gitu. Jadi mereka menunggu timing yang pas. Mereka tuh punya kalender juga tentang news the Fed, kemudian FOMC dan yang lainnya, itu mereka punya semua kalender. Jadi mereka tahu ya ini kira-kira arahnya kemana. Mereka udah siap semua, udah ready mau atas atau bawah, karena direction itu penting gitu kan. Nah kayak gini kan mereka udah ngelik yang di atas dan ngelik yang di bawah, dan lebih banyak ngelik yang long, yang artinya dia bakal ngelik yang short gitu. Logikanya tuh kayak gitu ya. Karena saat ini jujur indikator sedang tidak dalam performa terbaiknya untuk dipakai, dan ya kita masih menunggu menunggu metode-metode tertentu yang digunakan untuk ngebaca. Tapi aku masih optimis kalau kita bisa melihat Bitcoin menuju ke arah 19,5 sampai 19,7. Itu aku masih optimis kita bakal berada di situ ya. Karena apa? Karena kemarin ini pumpnya belum apa ya? Belum puas gitu. Karena ya ini tuh mirip suatu pump biasa yang kemudian terbalik arah gitu ya. Ini kan. Nah, ini pom-pom langsung balik arah. Instan, Bos. Ya, instan banget tuh. Ya, jadi artinya dia belum mengenai titik max supportnya. Max resistnya, yang mana kalau udah max resist dia akan mengakibatkan pemantulan harga yang begitu dahsyat dan menyebabkan harga turun, dan pergejolakan itu ya cukup membuat ketar-ketir untuk para retail gitu. Ya tapi memang kalau misalnya berdasarkan news it's okay, kita bisa pakai. Tapi untuk mengambil volatility-nya saja. Tapi kalau untuk mengambil arah kita harus harus memprediksikan atau menganalisa juga dari time frame singkatnya. Karena dari time frame singkat atau time frame yang long term benar-benar nggak bisa ya. Kalau time frame singkat ya apakah ada indikasi bullish atau indikasi bearish ya kita lihat aja. Tapi seyakin-yakinnya ini tentu saja mengarah ke indikasi-indikasi bullish. Oke, ya bullish ya. Ya memang benar-benar volatile banget, benar-benar ngeri-ngeri sedap juga market pada pergejolakan beberapa hari belakangan ya, yang belum benar-benar mengedepankan atau mengemukakan directionnya. Dia masih cenderung mengarah ke sideways turun, ngocok klik atas klik bawah kayak kemarin kan. Dari pagi tuh udah banyak banget yang klik bawah di area 19 ribuan, karena Bitcoin tadi sempat dinaikin sampai sini aja. Nah nih sampai 19 berapa nih, 19.3 ya, sempat ke 19.310 itu tadi tuh, sempat dinaikkan ke situ, udah banyak klik tuh ya. Mungkin mereka yang di sini yang ngelihat kayak gini langsung ngelong ya kan, padahal itu adalah pattern fake pattern gitu, fake out ya, kira-kira gitu. Semoga menjawab. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video.